Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku semuanya, jadi pada pagi hari ini sebelumnya marilah kita siapkan dulu persiapan kita untuk tholabul ilmi, walaupun dalam keadaan seperti yang kita alami pada saat ini, yaitu dengan adanya virus corona. Baik anak-anakku semuanya, mungkin anak-anakku semuanya masih ada yang belum sarapan, ada yang belum mandi, karena sampai sini kelihatan kecium-kecium bau yang tidak sedap. Nah, maka pada kesempatan ini kita siapkan betul, kita niatkan betul untuk menuntut ilmu agar nanti kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Dan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya diberikan keberkahan ilmu, karena berkah itu bisa menjadikan suatu saku yang sangat luar biasa, karena bisa kita buat cadangan. Maka hidup itu harus hidup yang berkah. Jangan sampai kita hanya mencari sesuatu tetapi tidak mengandung keberkahan. Di sini marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, dengan berdoa tadi mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini nanti bisa membawakan berkah dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Selanjutnya anak-anakku, Bapak Guru akan mengecek kehadiran dari anak-anakku semuanya. Mungkin barangkali ada yang absen. Apakah ada yang tidak masuk pada pembelajaran pagi hari ini? Nanti bisa kontak ke Bapak Guru atas alasan apa tidak bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Saya kira itu. Semoga anak-anakku semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan seksama, dengan tulus, sehingga nanti bisa mendapatkan ilmunya. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengulas materi apa yang kemarin kita bahas. Apa anak-anakku? Ya, betul sekali, yaitu mengenai zakat. Nah, sebelum ibadah zakat itu tentu ada ibadah yang sangat luar biasa, yaitu ibadah puasa. Nah, disitulah yang merupakan rukun Islam. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas yang setelah zakat. Apa itu? Yaitu ibadah haji dan umroh. Kenapa dan umroh? Karena keduanya ini memiliki keterkaitan. Yang membedakan apa? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke anak-anakku, itulah materi kita yang akan kita bahas, yaitu mengenai ibadah haji dan umroh.
Iya, anak-anakku, barangkali sebelum kita memasuki tema besar yang barangkali anak-anakku tahu, apa toh itu haji dan apa toh itu umroh. Nah, kalau tidak tahu, marilah kita simak pembelajaran pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh agar nanti ilmu yang kita peroleh itu benar-benar melekat di dalam akal kita, melekat dalam pikiran kita, melekat dalam hati kita, dan melekat dalam tindakan-tindakan dalam keseharian kita. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di awal slide tadi sudah ada penjelasan bahwa pembelajaran pada pagi hari ini apa atau tujuannya? Tujuannya adalah agar anak-anakku nantinya bisa mengetahui terkait pengertian dari haji dan umroh dengan baik dan benar, kemudian dapat mengetahui ketentuan-ketentuan ibadah haji dan umroh dengan benar, kemudian dapat mengetahui dam umroh dan haji dengan benar, kemudian dapat mengetahui larangan-larangan ibadah haji dan umroh dengan benar, kemudian dapat mengetahui hikmah-hikmah daripada melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, itulah tujuan-tujuan yang kami harapkan. Semoga ini nanti bisa menjadi pembelajaran yang kondusif, pembelajaran yang benar-benar bisa melekat di dalam pikiran anak-anakku semuanya, sehingga tidak ada kesia-siaan yang menjadi masalah dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Manfaatnya apa anak-anakku dari pembelajaran ini? Nah, tentu ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Karena apa? Karena kita di dunia ini kan memiliki sikap sosial, yaitu tidak dapat hidup sendiri. Maka disitulah dengan kita mempelajari ini nanti agar kita bisa mengimplementasikan sikap-sikap solidaritas, sikap-sikap kerjasama, sikap-sikap tolong-menolong, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan diharapkan kepada anak-anakku semuanya nanti memiliki cita-cita agar bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka anak-anakku harus memiliki cita-cita itu, harus memiliki semangat untuk bisa melakukan ibadah haji, karena ini merupakan kesempurnaan Islam kita, bisa jadi kesempurnaan rukun Islam kita. Nah, jangan sampai kita pesimis, kita tidak memiliki apa-apa, kemudian kita mundur daripada semangat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka kita harus memiliki yang namanya harapan ataupun cita-cita agar kita bisa ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Iya, anak-anakku, jadi apa tema pada pagi hari ini? Yaitu mengenai ibadah haji dan umroh. Nah, anak-anakku perlu digarisbawahi ataupun perlu peta konsep yang harus kita bahas pada pagi hari ini. Nah, Bapak Guru di sini membagi menjadi 3 kali pertemuan, dan yang pertemuan pertama pada saat ini kita nanti akan membahas mengenai pengertian dari ibadah haji dan umroh, kemudian yang kedua mengenai dalil dan hukum dari ibadah haji dan umroh. Maka itu pertemuan yang pertama yang perlu kita bahas, yaitu yang pertama mengenai dan yang kedua mengenai. Nah, itu anak-anakku semuanya. Semoga ini nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, Bapak beri waktu 5 menit cukup ya untuk membaca sebentar agar nanti bisa mengetahui terkait tentang pengertian dan juga
hukum dan dalil dari ibadah haji dan umroh. 5 menit dimulai dari sekarang. Cukup ya anak-anakku? Baik, marilah kita sambut materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai pengertian ibadah haji dan umroh. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, di dalam pengertian itu kita tarik menjadi 2. Yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Maka di sini nanti kita akan mengetahui apa toh yang dimaksud dengan ibadah haji itu. Dari segi bahasa yaitu al-hajj yang artinya menyengaja atau menuju. Nah, di situ nanti kita bisa mengetahui apa istilahnya. Nah, dari segi istilah maka dapat kita ambil makna bahwa ibadah haji adalah menyengaja menuju rumah Baitullah ataupun Ka'bah dengan niat beribadah kepada Allah SWT di waktu tertentu dan juga dilakukan dengan tertib. Sekali lagi dapat kita ambil makna bahwa ibadah haji itu adalah menyengaja menuju rumah Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah SWT di waktu tertentu dan dilakukan dengan tertib. Nah, itu yang menjadi istilah daripada ibadah haji. Nah, lalu apa yang membedakan dengan umroh? Nah, di sini apa anak-anakku? Jadi kalau haji itu tadi kan apa? Di waktu tertentu. Nah, sedangkan umroh itu bedanya tipis dengan haji. Kalau umroh itu dilakukan kapan saja. Nah, sedangkan haji itu dilakukan pada waktu tertentu. Nah, itulah yang membedakan daripada ibadah haji dan umroh. Nah, dari pembahasan yang mengenai pengertian tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anakku semuanya? Kalau tidak, Bapak lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai hukum dan dalil ibadah haji dan umroh. Nah, di sini yang menjadi hukum daripada ibadah haji dan umroh adalah apa? Nah, hukum daripada ibadah haji dan umroh itu merupakan wajib bagi yang mampu. Nah, ketika anak-anakku semuanya nanti kalau sudah waktunya dan memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya mudah-mudahan diberi jalan oleh Allah SWT untuk bisa ke Baitullah, untuk bisa ke Ka'bah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka disinilah ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Apa dasarnya? Yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul adzim. Nah, itulah yang menjadi dasar daripada hukum melaksanakan ibadah haji dan umroh, yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat 97. Apa artinya? Yaitu dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, di situ yang menjadi kewajiban suatu hukum daripada ibadah haji dan umroh. Baik anak-anakku, jadi pembahasan pada pagi hari ini mengenai pengertian dan juga dalil dan hukumnya tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Bapak lanjut ke
selanjutnya. Ya, pada kegiatan selanjutnya anak-anakku, jadi tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dan juga membahas mengenai hukum dan dalilnya. Maka untuk tugasnya anak-anakku bisa menulis kembali hukum daripada ibadah haji dan umroh, yaitu di dalam dasarnya tadi, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 97. Silahkan anak-anakku tulis kembali di dalam kertas HVS. Kemudian besok pertemuan selanjutnya itu dikumpulkan melalui email Bapak ada di sini. Nah, itu. Oke, anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini cukup ya. Jadi kesimpulannya bahwa pengertian daripada ibadah haji adalah menyengaja mengunjungi rumah Allah dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dilakukan dengan tertib. Kemudian dasar dan hukum daripada ibadah haji dan umroh adalah ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu sesuai dengan dalil yang menjadi dasar, yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Jadi itulah pembahasan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga membawakan keberkahan dan bisa diterima oleh anak-anakku semuanya. Nah, pembelajaran sudah selesai dan semoga anak-anakku tetap semangat untuk menuntut ilmu, tholabul ilmi, walaupun kondisi yang saat ini sedang kita alami bersama. Marilah kita ubah pola pikir kita, ubah metode-metode kita agar kegiatan pembelajaran ini tetap bisa terlaksana dan kesemangatan dari anak-anakku tetap membara. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan cek seberapa semangat anak-anakku semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, alhamdulillah masih semangat sekali. Oke, anak-anakku, jadi semoga ini nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, yaitu ilman nafi'an. Sekian dari Bapak Guru, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi dapat kekurangan ataupun memiliki kesalahan-kesalahan dalam tutur kata dan lain sebagainya. Bapak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kelebihannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.